Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Dian Panesti dengan NIM 2301010051. Perkenalkan, saya Ramadita Octavia dengan NIM 2301010046. Perkenalkan, nama saya Jember Yuswalita dengan NIM 2301010044. Baiklah, pada proyek data logger ini, kami menggunakan sensor pH yang dapat mengumpulkan data secara real time atau secara langsung dan juga terus-menerus, sehingga kami tidak perlu melakukannya secara manual dengan menggunakan microcontroller yaitu ESP32, OLED, RTC, sehingga sensor pH kami dapat mengambil data, lalu menyimpannya serta menampilkannya pada OLED, sehingga dapat memudahkan kami dalam menganalisis data yang kami ambil, yaitu sensor pH. Deskripsi sistem data logger. Sistem data logger dirancang untuk merekam dan memantau data pH secara real-time. Microcontroller yang kami gunakan yaitu ESP32 digunakan sebagai pusat pengolahan yang menerima input dari sensor pH untuk mengukur tegangan dan mengkonversinya menjadi nilai pH. Data yang dihasilkan bersama dengan informasi waktu dari modul RTC disimpan dalam kartu SD sebagai media penyimpanan. Untuk antarmuka pengguna, kami menggunakan layar OLED yang digunakan untuk menampilkan data pH dan juga waktu secara real-time. Memungkinkan pengguna memantau hasil pengukuran dengan mudah dan efisien. Ini adalah skematik sistem data logger kami. Kami menggunakan PCB dan juga 2 buah baterai, yang total tegangannya 7,4 volt. Untuk modul pH sendiri membutuhkan tegangan sekitar 5 volt. Oleh karena itu, kami memakai tambahan modul step down untuk menurunkan tegangan dari 7,4 volt menjadi 5 volt. Grafik data logger menunjukkan hasil pengambilan data pada air kolam milik Pak D, di mana nilai pH yang terukur berada pada kisaran 6-7 selama periode waktu sekitar 1 jam lebih. Grafik kedua menunjukkan hasil pengambilan data pada air danau di Dompa, di mana nilai pH yang terukur berada pada rentang 5 hingga 6, dengan durasi pengukuran sekitar 10 menit. Dan grafik terakhir menunjukkan hasil pengambilan data pada botol, di mana nilai pH yang terukur berada pada rentang 8 hingga 10, dengan durasi pengukuran sekitar 1 jam lebih. Baik, implementasi. Yang pertama, pengumpulan data. Di mana data tegangan dari sensor pH itu diambil dan akan diubah menjadi nilai pH berdasarkan koreksi suhu. Yang kedua, penyimpanan data. Nilai pH yang sudah diambil atau sudah dihitung bersama dengan data dari waktu modul RTC itu akan tersimpan secara otomatis ke dalam kartu SD dan dia dalam format yang dapat diakses kapanpun. Yang ketiga, penampilan data. Data pH dan waktu ditampilkan secara real time pada layar OLED, di mana kita dapat memungkinkan untuk memantau hasil pengukuran secara langsung tanpa perlu memproses data secara manual. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bagian-bagian penting dari codingan yang kami pakai. Nah, awalnya itu kami masukkan library-nya dulu pastinya. Kemudian ini untuk masukkan nilai ADC dari ESP32 itu 4095, kemudian nilai tegangan kami menggunakan tegangan 5 volt dengan bantuan step down. Kemudian ini untuk pH pin kami itu di pin 34. Ini pin chip selectnya ini untuk menampilkan logo kami. Kemudian langsung saja ini sudah tahu. Kemudian ini void init RTC untuk inisialisasi RTC. Kemudian ini init SD untuk inisialisasi SD. Terus kami menggunakan void show logo itu untuk menampilkan logo di mana akan ditampilkan selama 3 detik. Kemudian void ambil waktu, jadi untuk mengambil waktu di RTC. Kemudian void ambil data, di mana nih untuk mengambil data dari nilai pH-nya itu. Nah, ini rumus yang digunakan yaitu untuk mencari tegangannya itu nilai nilai analognya itu
bakal dibaca. Kemudian kalau udah dibaca dia tuh bakal dibagi sama nilai nilai ADC dari ISP 32 itu 4095, kemudian dikali sama tegangan ISP. Kami menggunakan 5 volt dengan bantuan step down tadi yang sudah saya bilang. Kemudian ini untuk mencari nilai pH value-nya, untuk menghitung nilai pH value-nya. Nah, terus ini void simpan data. Jadi dia ini tuh format untuk data log. Jadi dia bakal menggabungkan informasi waktu dan nilai pH-nya itu disimpan di log data. Nah, ini untuk buka file data. Nah, ini nama data kami. Kemudian kami menggunakan file append untuk menambahkan data tanpa menghapus data sebelumnya. Ini untuk mengecek jika filenya itu berhasil dibuka. Nah, jika berhasil dibuka itu bakal disimpan filenya itu ke data log. Data lognya itu bakal kesimpan ke file. Kemudian kita menutup filenya. Nah, kalau berhasil berarti tampilan di serial monitornya itu datanya berhasil, terus nilai dari log datanya juga bakal ditampilkan. Nah, kemudian diambil data, tampil data. Nah, pertama ya kita clear display dulu ya untuk membersihkan displaynya, tampilannya. Kemudian ini untuk tampil waktu, tanggal dan waktunya itu. Ini untuk menghitung posisi tengahnya. Jadi lebar dari layarnya ini bakal kita sesuaikan dengan ini panjang teks dari waktunya itu. Kemudian dikali dengan 6 ini 6 pixel. Kemudian dibagi dengan 2. Itu 2 itu kayak dikasih ruang kosongnya gitu, 2. Kemudian kita mengatur set kursornya. Untuk mengatur kursornya, dan X date time ini untuk horizontalnya, terus 0-nya untuk vertikalnya. Kemudian ini bakal ditampilkan di OLED nilai tanggal dan waktunya. Nah, ini untuk draw line, garis gitu, nggak bergaris. Kemudian ini untuk menampilkan nilai pH-nya. Nah, rumusnya tuh sama juga. Nah, berarti ini untuk panjang dari teks pH-nya. Kemudian set kursor di mana horizontalnya atau titik X koordinasinya di X. Kemudian yang ini tuh vertikalnya 20. Kemudian bakal ditampilkan teks pH-nya. Begitu juga dengan pH value teksnya, itu nilai pH-nya. Kemudian ya, jangan lupa juga display. Jadi ini untuk menampilkan perubahannya. Kemudian di void loop-nya gitu tuh kita hanya bakal menambahkan fungsinya saja. Jadi yang udah kita buat tadi, kayak ambil waktu, ambil data, simpan data, tampil data. Nah, itu bakal siklusnya itu bakal dilakukan setiap 6 detik.くるり
毛布グミ長女パンツベよりのベよりのグミ長女パンツ声にかかると声にかかるとグミ長女パンツベよりのベよりのグミ長女パンツベよりのベよりのガイのうまりガイのうまりガイのうまりガイのうまり Baiklah, sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.